Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengaruniakan kesehatan bagi kami sehingga kami dapat berkumpul di sini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau bimbing Pak ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Ray. Oke, buat pendalaman Rokris pada hari ini, silakan dibuka dari Ezra 3 ayat 1 sampai 13. 13. Mister akan tunjuk satu-satu, kita bergantian, be ready guys. Saya mulai ya, Ezra 3 ayat 1 sampai 13. Ayat 1 sampai urus rok Jumat. Kalau tidak ada halangan kelas 73 ya. 73, tolong masa 73. Di sini Andara tadi keluar ya, 73. Oke. Andara. Ya, Sir. Minggu depan 3 ya, Rokrisnya. Oke. Ya, 73. Oke. Ezra 3 ayat 1 sampai 13. Nanti kita bergantian. Saat lembaga sabar Mister mau warung, ya boleh. Kalau pas lagi nggak buka ada kegiatan langsung bilang, Mister maaf skip, nanti biar saya tunjuk yang lain. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pembangunan Mezbah. Ketika tiba bulannya ke-7, setelah orang serakyat di Yerusalem. Oke, Gabe. Gabe. Ya, lanjutlah. Laura. Maka mulailah Yesus bin Yozadak beserta saudara-saudaranya para imam itu dan Zerubabel bin Saltiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel dengan ada yang tertulis dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Laudi. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya karena korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Lah, kalau hilang suaranya. Serius dong, baca firman. Kaleb, lanjut Kaleb, ayo, kan udah barengan Laudi tuh, gantian. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Jadi setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Tanya, lanjut. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap juga korban bakaran pada bulan baru dan setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan, dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Marcel 73. Sejak hari pertama bulan yang ke-7 mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Budi Surono pasal 7 ayat 7. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang dan tirus makanan dan minuman dan minyak supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Tiapus seperti yang telah dikirim kepada mereka oleh Kores, Raja Negeri Persia. Chelsea Tabita ayat 8. Pada tahun yang kedua, sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem dalam bulan yang kedua,
Maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozodak beserta saudara-saudaranya mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Leonard ayat 9. Bentar Pak, lagi nyari, baru masuk. Ayat 9. Ya Pak. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka orang-orang Lewi itu. Moses ayat 10. Moses. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan, menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Leonard 11. Bentar Pak. Masih belum. Andara 11. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Leonard 12. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring dengan karena kegarangan. 13. Floren. Isak. Orang tidak dapat lagi mengadakan nama bunyi sorak-sorak geriaran dan nama bunyi tangisan rakyat karena rakyat bersorak-sorak dengan suaranya sehingga membunyinya kedengaran sampai jauh. Demikian pembacaan firman Tuhan, sekiranya firman-Mu ini dapat melekat dalam hati kami, dan kami mulai memahami maksud dan tujuan Tuhan dalam setiap langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, teman-teman, kisah Ezra ini kisah yang kocak. Kenapa kocak? Karena di sini ada dua angkatan lama, old school, ya kan, angkatan tua, kayak orang tua kita gitu ya, angkatan tua, dan angkatan muda gitu. Bedanya apa? Bedanya angkatan tua dan angkatan muda ini, angkatan tua pernah melihat bait Allah yang dibangun oleh Raja Daud. Artinya bangunan itu sudah runtuh. Nah, lalu ketika Nabi Ezra ada, dia diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun kembali bait Allah itu. Nah, pada saat itu, pada zaman itu perjanjian lama, bait Allah adalah kunci kesuksesan bangsa Israel. Jadi bukan kerajaannya ya, bukan bangunan kerajaan, tapi bait Allahnya ada apa enggak, bagus apa enggak, berdiri apa enggak. Makanya ada suku Lewi dari 12 suku Ishak yang hanya bertugas untuk melakukan hal-hal berhubungan dengan bait Allah, hanya suku Lewi saja. Makanya dari situ muncullah istilah perpuluhan. Jadi 10 bagian dari suku-suku lain diberikan kepada Lewi, sehingga Lewi juga mendapatkan bagian yang utuh atau sama seperti suku-suku lain dalam kehidupannya masing-masing. Nah, itu istilah perpuluhan lahir.
Lalu kedua, istilah pembangunan bait Allah, istilah pembangunan gereja juga muncul dalam cerita ini. Kalau di ayat 12 tadi yang ayat 11 yang dapat bagian mereka bernyanyi. Mereka nyanyi itu apa sih lagunya? Ini lagu terkenal banget loh. Ayat 11 itu, sebab ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya. Tahu lagu itu nggak? Ada yang tahu lagunya? Tahu, Sar. Lagunya kayak gimana coba? Itu tadi liriknya gimana ya? Lupa, ayo. Sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Iya, Pak, bener juga loh. Jadi bahwasanya untuk selamanya, yang kayak gitu. Yang kayak gitu ya, itu lagunya. Jadi lagunya itu lagu kalau orang gereja sekarang nyanyiin itu saat momen-momen happy. Padahal bangsa Israel pada waktu itu menyanyikan lagu itu bukan saat sedang happy loh. Saat dimana bait Allah itu atau gereja saat ini itu mulai dibangun. Jadi segitu happy-nya. Tapi kan kenyataannya sekarang banyak ya gereja-gereja yang tidak dibangun sendirian, maksudnya terutama di Indonesia ya, tidak dibangun sendirian, maksudnya nebeng ke gedung lain gitu ya. Nah, yaitu masalah di Indonesia main lagi ceritanya. Tapi sebetapa bahagianya umat pada waktu itu bisa ngebangun kembali bait Allah, punya sendiri tempat sendiri bait Allah. Sebegitu pentingnya, ini sebelum kisah zaman Yesus ya, sebegitu pentingnya bait Allah, karena bait Allah itu tempat persemayaman Allah di mana kita berjumpa, ada satu titik, satu tempat di mana kita bisa berjumpa dengan Allah sendiri. Allah yang berjumpa itu gimana? Apakah seperti kita ke gereja sekarang? Enggak. Karena bait Allah pada zaman itu hanya orang-orang tertentu atau hanya orang-orang di suku Lewi saja yang sebagian orang yang berhak sampai ke dalam. Selebihnya umat di mana? Ya di pelataran, di luar. Makanya kita tuh pada zaman itu merasa sangat bahagia sekali bisa sampai ke bait Allah. Nah, kalau seperti saudara kita ya, kalau misalkan ada istilah ke tempat ibadah itu ada batas suci. Nah, sebenarnya di bait sucinya, bait Allahnya Perjanjian Lama orang-orang Yahudi begitu, tidak sembarangan orang. Bahkan lebih parah lagi, tidak bisa sampai ke dalam. Ada pendetanya atau penatuannya ya, dia mesti diikat badannya supaya ketika dia ternyata di dalam berjumpa dengan Allah, saking tidak kuatnya sampai dia rebah atau bahkan mati, jadi ditarik, nggak bisa masuk dianya. Orangnya narik dia. Sampai segitunya itu bait Allah. Apalagi zaman Raja Daud ya, ada tabut perjanjian yaitu 2 loh batu tentang 10 hukum Taurat. Itu lebih sakral lagi waktu Raja Daud membawa kembali tabut perjanjian masuk ke kerajaan Israel, kerajaan Daud. Setiap langkah ada korban bakaran. Setiap langkah ada korban bakaran. Setiap langkah ada korban bakaran. Bahkan yang ngangkat tabut perjanjian tidak boleh orang lain, harus spesifik orang yang ditentukan oleh Allah. Pernah ada kejadian itu dipegang sama yang lain, mati orangnya. Nah, di sini juga dibilang, Mbak, tahun pertama ada korban bakaran spesifik. Jadi kalau kita belajar dari kisah Ezra ini, Allah itu ternyata Allah yang spesifik dan detail. Kita dituntut untuk detail saat ini, tapi detailnya itu bukan detail yang untuk nyusahin, detailnya itu bukan detail hanya untuk manusia, tapi detailnya itu untuk Tuhan. Ketika kita punya hari-hari kita saat ini lagi up and down, naik turun, lagi nggak jelas, lagi cari pelarian, lagi cari kesibukan supaya punya distract gitu ya. Sebenarnya kalau ada orang jenuh, bosen, ini kalau Mister boleh boleh ambil ilustrasi, Adam dan Hawa itu kan ngambil buah yang dilarang itu gara-gara bosen, gara-gara nggak ngapa-ngapain. Kayak gini nih, kayaknya buah tuh enak ya, gitu. Makanya gitu kan. Itu kan lagi bengong, lagi ngapain coba dia mikir. Coba kalau sibuk, mungkin nggak dia mikirin buah yang dilarang itu. Nah, jadi sepertinya kita tuh harus punya kesibukan yang benar-benar menyenangkan Tuhan. Nah, menjadi masalah adalah
Zaman sekarang itu kesibukan kita terlampau banyak, tapi kesibukan yang menyenangkan Tuhan itu yang gimana gitu loh. Contoh, bikin pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, aduh menyebalkan. Tapi ketika kita berusaha, Tuhan saya mau mengenal Engkau dari pelajaran ini, Tuhan saya mau mengenal Engkau dari saya bersih-bersih rumah, aku mau mengenal Engkau dari aku bed rest atau pemulihan karena lagi sakit. Ada di antara kita yang lagi sakit, pemulihan gitu ya. Ya, bagian dari beristirahat itu bagian dari melayani Tuhan. Seringkali kita napas-napas aja. Coba sekarang kita tes ya. Kita napas bener-bener napas, tarik dalam-dalam lalu buang gitu ya. Kita lakuin di tempat masing-masing selama 1 menit ke depan, oke? Ini di jam saya adalah 12.28. Coba kita mulai ya. Tarik yang dalam, kita ngerasain bener-bener napas, setiap tarikan napas kita rasain. Ayo dimulai di tempat masing-masing. Tarik, buang lagi. Tarik yang dalam lagi. Buangnya lebih pelan lagi. Tarik lagi, masih ada waktu. Ayo semuanya kelas 7, kelas 8, kelas 9, 73, 77, kelas 82, kelas 91. Tarik nafas semua. Sedalam-dalamnya. Buang pelan-pelan. Nah, di jam saya 12.29. Kalau kita sedang ngadepin apapun itu, hal yang happy sekalipun, hal yang sedih sekalipun, tahan dulu sejenak, tarik napas dalam-dalam, buang, lakukan itu berturut-turut selama 1 menit. Kita lebih tenang, dada kita lebih lega, pikiran kita jadi lebih enteng. Kalau nggak cukup 1 menit, lakukan selama 5 menit. Kasih kesempatan buat tubuh kita ngerasain oksigen itu benar-benar. Kenapa? Sama seperti di kitab Ezra. Pentingnya bait Allah bagi umat Israel itu seperti nafas kehidupan. Yuk kita jeda dulu dari kesibukan kita bangun bait Allah. Yang ngebangun bait Allah itu bukan orang-orang sembarangan, bukan orang-orang yang nggak sibuk. Mereka adalah tawanan, bayangin. Mereka udah di penjara, ngebangun bait Allah, terus sampai happy. Happy-nya juga bukan lagi bait Allahnya udah jadi loh, enggak loh. Peletakan batunya udah dimulai. Happy-nya mulai dari situ. Ketika suku Lewi udah mulai pakai jubah, memulai prosesi ibadah lah ya, mulai peletakan batu pertama. Sebagian yang generasi muda tuh happy banget karena akhirnya punya tempat ibadah. Yang generasi tua nangis sedih karena teringat bait Allah yang waktu dulu dihancurkan. Yang sekarang sisa-sisanya disebut tembok ratapan. Nah itulah yang kita seringkali tubuh kita lupa. Kita seringkali lupa memberikan arti dalam hidup kita. Berikan ke badan kita, ke tubuh kita untuk sejenak menikmati berkat Tuhan dengan bernafas tadi. Tarik napas. Kadang-kadang kalau kita tarik napas benar-benar dalam, kadang-kadang tiba-tiba kita kayak ngeblank loh otaknya. Bung, tiba-tiba ngeblank. Karena oksigen tiba-tiba masuk. Lalu buang pelan-pelan. Kalau kamu lagi capek, lebih kesel, buang dengan teriak. Wah! Gitu. Buangin aja. Kalau emang kamu lagi kesel, udah kamar mandi aja, tarik napas dalam-dalam, udah keluarin tuh kata-kata yang kamu pengen keluarin. Wah, bla 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 bla. Tapi tarik napas lagi. Tapi kalau di toilet kadang-kadang tarik napas wangi ya. Tarik napas jangan di toilet lah, cari yang ada banyak pohon gitu ya. Waktu-waktu yang enak, jam-jam 9, jam-jam 8 pagi, lalu sore menjelang malam tarik napas, lalu buang, kasih waktu. Ya, lumayan buat meredakan emosi daripada banting-banting HP ya kan. Jadi sebelum mau banting, saya mau ngelakuin sesuatu marah gitu atau happy, tarik napas dulu. Tarik napas, tunggu, kasih jeda otak kita supaya berpikir. Koslet orang sakit, orang stroke gara-gara apa segala macam karena terlampau banyak tekanan hidup. Ya, Mister bisa stroke suatu saat nanti. Kita orang mau banyak tekanan hidup gitu. Tapi kasih kesempatan buat tubuh kita untuk merasakan. Jadi kalau kamu sisiran rambutmu, kamu perhatikan rambutmu di kaca, kamu perhatikan badanmu. Kita seringkali yang cewek-cewek kasih macam tata rias di wajah menjadi palsu. Tapi lihatlah
Wajah kita bangun tidur, baru mandi, masih seger, lihat wajahnya. Bilang, thanks God, kamu Hotlan keren banget hari ini. Thanks God, Hotlan kamu masih sehat. Thanks God, ingat Hotlan, kamu hari ini harus sayang sama diri kamu sendiri. Kamu harus berikan yang terbaik buat diri kamu. Kamu kalau misalkan kalau Mister ya, Hotlan kamu pergi ke sekolah, kamu akan bertemu dengan anak-anak Tuhan, kamu akan bertemu dengan anak-anak lainnya. Ingat, kamu memberikan mereka sesuatu, jangan mereka pulang dengan tangan kosong. Itu yang selalu membuat Mister setiap hari ketemu murid-murid di sekolah di 82, bahkan ketemu siapapun di mana aja excited gitu. Walaupun Mister malam sebelumnya tidur jam 1, jam 2, kayak hari ini saya agak telat ya. Kelas 82 tahu telat saya di jalan. Walaupun saat ini perut saya sedang sakit. Nah, kayak gitu kan. Perut saya sedang sakit karena beberapa hari ini saya kehujanan. Tapi ketika di sekolah terus bisa excited, bisa bikin orang ketawa dan sebagainya. Itu karena kita saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti para tawanan, seperti orang-orang yang diperintahkan Ezra untuk membangun bait Allah dengan segala kesulitannya mereka. Mereka orang tawanan, mereka di penjara, mereka bangsa yang dijajah. Bayangin, tapi masih diberikan tugas untuk membangun bait Allah. Betapa capeknya. Tapi ingat, kalau Tuhan hari ini memanggil kita, seperti Ezra memanggil umat Israel untuk membangun bait Allah. Kalau hari ini, detik ini juga, siapapun di antara kita mau Gabe kayak mau Glenn Hall kayak mau Laura kayak Laudi dan kawan-kawan yang di sana ada Tanya, ada Caleb, ada Marcel, ada Budi Surono, Floren, ada Isa, Esther, Yovinta, ada Ray, ada Marcel 73, Chelsea, Andara, Moses, Terry, Leonard, Mario, bahkan sampai Fendi. Kalau hari ini Tuhan memanggil kamu, apa yang sudah kamu lakukan buat dunia jauh lebih baik pada hari ini, mulai dari bangun pagi. Apa? Kalau Tuhan ngomong kayak gitu ke kita, pada saat kita dipanggil, apa jawaban kita? Nah, itu yang Ezra mesti lakukan, bagaimana dia memimpin umat Israel untuk membangun bait Allah kembali. Nah, kita terinspirasi dari Ezra. Ada dua tipe orang ya, orang yang happy dibangun karena memang generasi itu tidak pernah melihat bait Allah, baru akhirnya punya, menghargai apa yang dimiliki, tapi ada sekaligus sedih mengenang masa lalu, bagaimana sakitnya itu diruntuhkan. Pada intinya manusia ada suka dan duka dalam kehidupan, pada intinya suka tidak selalu bertahan, tidak selalu ada, duka juga tidak selalu ada masanya suka, ada masanya duka. Ingatlah, di antara masa itu Tuhan selalu ada buat kita. Terima kasih banget buat hari ini, terima kasih buat kelas 789, tadi kelas 8 saya salah ngomong, mohon maaf, saya pikir kelas 82 yang megang hari ini, mohon maaf kalau sudah ada persiapannya. Next minggu depan, kalau tidak ada halangan, saya minta kelas 73, ada Andara, ada Marcel 73, tolong diingatkan tim 73-nya, semoga bisa kita berokris-rokria, dan kita juga mohon doanya buat teman-teman. Ada di antara kita yang sakit, yang saya tahu saat ini adalah Kak Laura sedang sakit ya, sedang flu, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan pengumuman juga ada teman kalian, saya berikan misi khusus Floren ya untuk mengikuti kegiatan lomba membuat kartu Natal di SMA, bener ya, SMA mana gitu di Yogyakarta, walaupun online ya, kita doakan yang terbaik. Mendesain kartu nama. Tujuannya kenapa saya tidak informasikan, karena waktu itu darurat dari teman saya, diinformasikan, dan kalaupun masih ada di antara kita yang kalian bisa merasa diri kalian lumayan lah ngedesainnya, soalnya Floren secara kualifikasi sebenarnya tidak tepat ya, karena diminta desain secara digital, tapi Floren kan desainnya secara manual, nanti bisa diakalin lah. Tapi kalau ada di antara kalian yang masih bisa punya kemampuan untuk mendesain secara digital, boleh tolong kasih tahu biar kita bisa ikut kegiatan itu dari SMA mana? Floren, lupa saya. Ingat nggak Floren? Pagudiluhur Yogyakarta. Pagudiluhur juga. Ya, Pagudiluhur Yogyakarta. Kenapa Mister bisa tahu ya? Karena dulu Mister SMA Pagudiluhur, cuman ini jaringan yang di Yogyakarta.
Ya lumayan lah ya kalau sampai bisa ikut berpartisipasi. Yang penting ikut dulu, hadiah urusan belakangan. Yang penting kita eksis dulu, tapi eksis dengan karya. Itu aja, terima kasih buat yang sudah hadir. Nanti tolong di sini Marcel Jenis mana ya? Ada Marcel Jenis Ya. langsung nanti. Ini karena Kaleb nggak pakai laptop kayaknya ya, nggak bisa screenshot ya. Siapa yang bisa screenshot nih? Tadi aku udah minta ini, Sir. Minta Moses. Oke, Moses ya. Oke, nanti saya tutup dengan doa, lalu Moses screenshot. Abis itu absennya langsung sekarang aja, kamu lihat aja Marcel nama-namanya. Nggak usah disebutin kayaknya kebanyakan. Tahu kan ya, semua kan udah ada nama dan kelasnya kan ya? Glenn Hall, kebiasaan nggak pakai kelas nih. Oke, Mister tutup dengan doa ini. Demikian Rockers pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Ada yang titip doa? Siapa? Boleh? Buat keluarga, buat apa? Ada titip doa dari kelas 7? Kesehatan, oke. Marcel kesehatan. Gimana COVID di rumah Marcel aman ya? Marcel, COVID aman di rumah? Aman, iya. Jangan suruh keluar ya, di rumah kamu aja. Loh. Aduh, loh, tanya ya buat perlindungan, boleh, oke. Perlindungan dari apa nih? Dari Mahrabaya atau Mama Papa? Mama Papa dong bahayanya. Loh. Ya, salah. Orang dewasa lupa kalau mereka pernah juga anak-anak. Anak-anak kan butuh main. Ya, orang dewasa lupa. Dari someone. Oke, siap. Perlindungan dari someone ya. Oke, ada lagi? Glenn Hall mungkin yang dari warung. Semoga Anda baik-baik saja. Tidak nyasar dari warungnya atau dicilakakan. Aduh, Laura ngingetin. Baru saya mau publish nilai seni budaya. Oke lah, baiklah. Laura, oke, nilai. Terus apa lagi? Kok? Oh no. Ya. Oh iya, nilai juga. Oke, Marcel. Oke. Ada lagi kelas 8 Budi, ada Budi Surono, ada Chelsea Tabita, ada Mario, ada Fende, ada Esther Harianja, ada. Doa kalau ada tolong diketik di kolom chat ya kan. Di kelas 7, 77, 73 biar dicukupkan ser dari Kaleb. Iya. Maksudnya apaan? Biar dicukupkan ser dari apanya? Kaleb ngecukupin apaan? Mario, ada tuh kelas 7 ada Leonard, ada Ray, ada Marcel, ada Andara, keuangan, ada Yovinta, oke, ada Ishak, loh, Esther malah keluar. Ya, oke, ada lagi? Itu aja ya. Oke. Kalau nggak ada lagi, ya sudah, kita mari tutup kegiatan kita tutup dengan doa. Mari fokus, mau lipat tangan boleh lipat tangan. Mau tutup mata aja boleh. Mari kita fokus, terutama yang di tempat Laudi, fokus dulu ya, serius kita mau doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah memberikan kami hari-hari yang menarik, hari-hari yang luar biasa, sehingga kami semua dapat secara tidak sadar belajar bagaimana hidup yang Kau percayakan pada kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami telah ujian PTS dan PAS kemarin di minggu yang lalu. Masih banyak hal-hal yang belum kami penuhi. Bantu kami untuk menyadarkan diri kami sendiri agar kami bisa mengejar apa yang harus kami kejar. Tuhan juga bantu apa yang yang sudah kami pertanggungjawabkan mendapatkan nilai yang maksimal. Terlebih di pelajaran-pelajaran yang hamba-Mu pimpin, kiranya anak-anak di kelas hamba juga dapat mendapatkan yang terbaik. Kami juga untuk berdoa kesehatan kepada rekan-rekan yang ada di keluarga besar Probeka di 82 ini Tuhan, kiranya satu persatu Kau jamah penyakit kami dan Kau sembuhkan, Kau pulihkan agar kami dapat kembali berkonsentrasi dan menikmati berkat-Mu dengan sebagaimana mestinya. Kami juga berdoa Tuhan, selain untuk nilai-nilai kami juga ingin berdoa buat keluarga kami dimanapun mereka berada dalam setiap aktivitasnya agar dalam keadaan selamat dan juga bahagia. Kami juga ingin berdoa Tuhan biar setiap di antara kami mendapatkan perlindungan agar kami selalu aman, sentosa dalam setiap aktivitas kami, tidak diganggu oleh hal-hal yang tidak berguna. Maafkan kami Tuhan bila kami ada hal-hal yang secara tidak sengaja kami justru mendukakan Engkau. Kami juga ingin berdoa untuk kesejahteraan
kami di keluarga besar kami di Robeka ini Tuhan. Biarlah kesejahteraan ini juga terus mengalir, bisa melalui perusahaan-perusahaan, pekerjaan-pekerjaan di mana orang tua kami berada, bisa dari tempat-tempat lain, kiranya Engkau juga berkati, supaya kami juga bisa menjalani kehidupan kami dengan lebih baik lagi. Tuhan, kami juga memohon agar kami semakin mampu belajar menikmati berkat-Mu, dapat belajar bagaimana caranya kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu. Bantu kami Bapak agar kami semua dapat secara sadar, terutama kelas 9, untuk mempersiapkan hari-hari mereka yang kurang lebih dari 5 bulan ke depan akan bersiap-siap menuju ke level yang lebih tinggi lagi. Mampukan mereka Tuhan agar di waktu yang ada dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya untuk lepas dari SMP 82 tapi untuk siap melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi lagi. Kami tahu Tuhan makin banyak hal-hal yang membuat kami bingung di kemudian hari, membuat kami ragu-ragu, tapi tolong Tuhan dampingi kami agar kami dapat mengerti apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus diri kami sebagaimana Engkau jaga kami dari awal pagi kami bangun sampai nanti kami malam. Dan kami juga ingin menutup doa kami ini dengan doa yang pernah Putra-Mu ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami, yuk kita sama-sama doakan 1, 2, 3 di tempat masing-masing. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, taulah ajarmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni kesalahan pada kami, dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, thank you berat buat semuanya.